Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita masih melanjutkan terkait dengan keterangan dan pedoman Rasulullah SAW terkait dengan bisnis atau usaha atau tijarah. Dua hal prinsip dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak perintah berarti larangan. Kalau tidak dikerjakan maka perintahnya adalah ditinggalkan. Maka sederhana sekali dalam urusan muamalah, kalau tidak ada larangan maka boleh dikerjakan. Kalau urusan ibadah, kalau tidak ada perintah maka dilarang untuk dilaksanakan. Maka dalam memahami urusan muamalah ini, kita semuanya harus selalu mengingat apa saja hal-hal yang dilarang dalam urusan muamalah, karena sesuatu yang dilarang itu jauh lebih sedikit dari apa yang tidak dilarang. Artinya dalam urusan muamalah apapun kegiatannya dalam kehidupan kita, hal-hal yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah yang sedikit tahu, yang sedikit tadi kita harus tahu, sehingga kita semuanya terhindar dari perbuatan atau aktivitas yang tidak diperkenankan atau bahkan dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertemuan 2 minggu yang lalu kita sampai pada hadis tentang riba hutang piutang dan riba jual beli. Jadi ada 2 kategori riba ini, riba hutang piutang dan riba jual beli. Yang riba jual beli juga sudah kita ketahui semua. Ada 6 barang yang harus diperhatikan bagi para pedagang yang memiliki profesi sebagai pebisnis untuk menghindari 6 ini: emas dan perak yang kategori barang berharga. Kemudian 4 lainnya adalah bahan makanan pokok. Jadi yang menjual bahan makanan pokok harus memperhatikan tentang kaidah jual beli yang terhindar dari riba. Namun ada juga riba hutang piutang yang terkait dengan jual beli. Aslinya dia bukan barang ribawi, tapi prosesnya dia bersinggungan dengan yang riba. Maka kalau kita melaksanakan jual beli, akadnya pastikan adalah murabahah jual beli, akadnya murabahah atau cicil baik taksit, dua-duanya diperbolehkan. Pastikan akadnya 2 hal tersebut. Yang satu dengan proses angsuran atau mencicil baik taksit, atau satunya lagi jual beli cash murabahah. Dua-duanya diperbolehkan. Itu kalau transaksi jual beli. Maka kalau ada transaksi jual beli, akadnya di dalamnya ada hutang piutang yang dalam bahasa kita kenal dengan talangan, maka talangan tersebut dapat dipastikan bagian dari proses yang riba. Beli sepeda motor belum cukup dananya, ada yang menalangi, maka talangan itu pasti akadnya adalah hutang piutang. Nah, tambahan untuk mengembalikan dari hutang dari dana talangan tadi, tambahannya disebut dengan riba.
Jadi ada prosesnya ribawi meskipun barangnya bukan barang ribawi. Ini juga harus diperhatikan. Maka cari lembaga yang bisa memberikan dana dengan metode murabah, jual beli bukan hutang piutang. Jadi barangnya pindah ke pihak yang memberikan bantuan dana tadi, dari dia barang itu kita terima dengan akad taksid mencicil, atau yang kedua jual beli dengan cara yang diperbolehkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita lanjut dalam perintah Rasulullah dan larangan terkait dengan transaksi jual beli atau bisnis. Mengingatkan kembali hadis Rasulullah, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Semua pekerjaan yang kita lakukan dengan keringat sendiri, dengan tanah sendiri, itu adalah pekerjaan yang baik. Wa kullu bai'in mabrurin. Semua transaksi jual beli atau bisnis yang memenuhi kaidah kebaikan, yang mendatangkan kebaikan dan memberikan maslahat baik bagi penjual dan pembelinya adalah mabrur. Suatu transaksi yang bahkan diberikan garansi oleh Rasulullah, dari 10 sahabat Rasul, 2 yang berprofesi sebagai seorang pebisnis atau pedagang, dua-duanya dijamin surga sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tanpa hisab. Masya Allah, luar biasa. Jika hadir di antara kita atau keluarga kita profesinya sebagai pedagang atau pengusaha atau pebisnis, bila dia mentaati kaidah dalam Al-Quran dan Sunnah yang sedikit tersebut, maka ganjarannya adalah surga bersama para syuhada, bersama para anbiya. Ini janji Rasulullah SAW. Kita lanjut di hadis berikutnya. Wa an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal fathi, disampaikan pada saat pembebasan kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Wa huwa bi Makkah, pada waktu itu posisinya juga masih di Mekah. Innallaha wa rasuluhu harrama bai'al khamri, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama bai'al khamri, melarang transaksi jual beli minuman keras. Bahkan salah satu sahabat Rasulullah yang paling gencar dalam meminta penjelasan tentang larangan minuman keras ini adalah Khalifah kedua Umar bin Khattab, yang sering menanyakan kepada Rasulullah terkait dengan larangan khamr. Wal maitat, melarang jual beli minuman keras bangkai. Semua binatang tidak dipotong sesuai dengan kaidah agama, maka dia menjadi bangkai. Sehat ayamnya, gemuk badannya, banyak dagingnya, tapi tidak dipotong sesuai dengan kaidah dalam agama, maka ayam tersebut namanya bangkai, tiren, nggak sempat dipotong, mati kemarin. Ya. Wal khinzir, selain bangkai juga babi. Wal asnam, kemudian berhala. Faqila ya Rasulullah, kemudian orang tersebut ada yang bertanya, Faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitati. Ada orang yang bertanya, jadi mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda Rasul tentang lemak bangkai? Fa innahu tutla biha sufun. Lemak bangkai pada waktu itu digunakan untuk mengecat perahu. Wa tudhanu bihal julud, juga dipergunakan untuk meminyaki kulit. Jadi kalau kulit yang berbahan kulit apapun bentuknya, kalau pakai syuhum ini, pakai lemak, dia untuk mengawetkan, untuk membuat kulitnya kualitasnya lebih baik, untuk
wa tudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Juga pada waktu itu digunakan untuk menyalakan lampu. Ini lemak binatang. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala la huwa haram. Artinya sesuatu yang dilarang itu bisa jadi ada manfaat. Khamar. Kalau di negara Eropa Barat yang punya 4 musim, ada musim dingin dan musim dingin sekali, ada orang yang menggunakan dalil bahwa meminum khamar itu untuk menghangatkan badannya. Ini berarti sesuatu hal yang dilarang belum tentu tidak ada manfaat. Tapi apa kata Rasulullah? Yang sudah dilarang tadi dengan manfaat-manfaatnya, kata Rasulullah, la huwa haram. Yang aslinya haram, apapun manfaatnya, maka outputnya adalah haram. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalika. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada waktu itu, qatalallahu al-yahud. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Innallaha lamma harrama alaihim syuhumaha jamaluhu. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi? Karena ketika lemak bangkai itu diharamkan, mereka memprosesnya. Sesuatu yang zatnya haram diproses oleh orang Yahudi, lemak bangkai tadi. Kemudian mereka memprosesnya, summa ba'u, kemudian menjual. Jadi sesuatu hal yang diproses itu bisa melahirkan produk baru yang bermanfaat tentunya. Tapi kalau poinnya adalah barang atau zat yang diharamkan, maka tetap kata Rasulullah wa haram, dia haram. Fa'akalu thamanahu, lalu mereka memakan hasilnya. Jadi orang yang dari zatnya haram tadi diproses sehingga dia melahirkan manfaat dan dijual, hasilnya tetap haram dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hasilnya tadi dimakan untuk dirinya, untuk keluarganya, ini mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesuatu zat yang haram, apapun turunan dari zat tersebut yang bisa diproduksi, bisa dikembangkan, kemudian banyak memberikan manfaat, maka sesuatu tersebut tetap haram. Ini harus diperhatikan. Kemudian hadis lainnya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud, wa an Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini sudah jelaskan yang ada perselisihan antara penjual dan pembeli, maka perselisihan dari dua hal tersebut kalau masih tidak ada yang bisa mengalah antara perselisihan penjual dan pembeli, maka ditetapkan yang didengar adalah perkataan sang penjual. Abi Mas'ud menyebutkan dalam hadisnya yang lain, wa bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil uang penjualan dari anjing. Mana saya sebutkan. Wa mahril baghi, juga uang dari kegiatan prostitusi, mahril baghi. Wa hulwanil kahin, dan upah dari pertenungan. Tenung, ini perdukunan, profesinya sebagai paranormal. Ini tidak diperbolehkan. Sama dengan kiasan, semua yang disebutkan dalam hadis ini juga dilarang. Bukan anjing Ustaz, tapi babi, sama ya, tidak diperbolehkan. Itu artinya kiasan. Tidak eksplisit disebutkan dalam hadis ini, tapi kiasnya sama, zatnya dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah, maka bukan hanya anjing tadi yang dilarang untuk diambil hasilnya,
tapi semua yang sama dalam hukum agama terkait dengan anjing tadi tidak diperbolehkan. Bukan anjing zat khamar yang dijual juga tidak diperbolehkan. Ini harus hati-hati. Hadis selanjutnya dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha anna fa'ratan waqa'at fi samnin. Disebutkan dalam hadis ini ada seekor tikus yang terjatuh ke dalam samin. Samin itu kalau dalam dunia kita sekarang ya sejenis mentega. Famatat fihi, lalu ia mati di atas mentega tadi, di samin tadi. Fasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anha, kemudian kematian tikus tadi di atas samin mentega tadi ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alquha wa ma haulaha wa kulu, buanglah tikusnya, wa ma haulaha, dan sekitar tempat tikus itu mati, wa kuluhu, dan makan sisanya. Rawahu Bukhari, diriwayatkan dari Bukhari. Tapi ada tambahannya dari hadis Ahmad dan Nasai. Fisam min jamid, pastikan bahwa menteganya itu kental, beku. Jadi tikus yang mati tadi, media mentega, lokasi tempat dia mati itu dibuang sekitarnya, buang tikusnya, buang sekitarnya, dan sisanya baru dimakan. Tapi kalau dia tidak jamin, tidak beku, maka tidak diperbolehkan. Cair tadi ya, atau tikus itu kan bisa meninggalkan jejak kakinya kemana-mana di atas mentega. Dia jalan kemana-mana, sudah limpahkan di sana di sini. Kalau dia cair, mentega yang aslinya beku tadi sudah berubah, maka semuanya dibuang. Bukan hanya tikusnya saja atau sekitarnya, maka semua bahan makanan yang terkena dari dampak tikus tadi karena cair, semuanya dibuang, tidak boleh dimakan. Ini yang terkait dengan bangkai tikus yang masuk ke makanan. Maka bangkai apa saja yang masuk ke makanan yang menjadi bangkai di dalam makanan tersebut, maka bisa dibuang kalau dia bentuknya adalah cair masuk ke sop. Bukan ikannya, ikannya sudah jadi, karena ikan itu tidak dipotong, bukan bangkai. Ada tikus kita masuk ke rumah dan tikus masuk ke sop, maka sopnya dibuang. Masuk ke sayur, sayurnya dibuang. Tidak diperbolehkan untuk dimakan. Bukan hanya tikusnya saja yang dipindahkan, tapi semua selama ada cairan yang lain di situ dibuang karena bentuknya cair. Tapi kalau ikan, ada ikan ayam goreng di situ, dimakan sama tikus, maka yang dimakan saja itu yang dibuang karena tidak berbentuk cair. Kecuali kalau ikan tadi di sop ada kuahnya, atau ayam tadi di sop ada kuahnya. Tapi kalau kita terlihat siapa yang makan ayam ini kok kripis, nah itu yang dibuang yang kripis saja. Yang lain yang tidak kripis bisa dimakan. Hadis selanjutnya disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'at al-fa'ratu fis samni. Ini hadis yang sama isinya, fa in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha. Kalau mentega tadi beku, fa'alquha, maka buanglah tikusnya yang mati tadi, wa ma haulaha, dan sekitar mentega yang beku tadi. Wa in kana ma'yan, ini lebih jelas tadi.
Kalau dia bentuknya cair, fala taqrabu, maka jangan didekati makanan tersebut. Ya, artinya jangan dimakan, nggak didekati tapi dimakan. Artinya kiasan dari la taqrabu itu jangan dimakan. Ya, karena sudah ada bangkai makanan yang tercampur dengan benda yang cair. Wan Abi Zubair qala, Abu Zubair berkata, Sa'altu Jabirun an thamanis sanun. Aku bertanya Jabir radhiyallahu anhu tentang thamanis sanun, tentang harga kucing, wal kalbi, dan anjing. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Zajarun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Jadi apa sebabnya sudah diperjualbelikan anjing dan kucing. Ada yang baru tahu kalau transaksi jual beli kucing itu dilarang? Di sini diriwayatkan dari Muslim dan Nasai. Illa kalba soidin, pengecualiannya hanya diperbolehkan jual beli anjing untuk perburuan. Ya, anjing yang digunakan untuk memburu. Kalau anjing secara umum dilarang, Rasulullah menyebutkan illa kalba soidin, kecuali anjing untuk berburu. Maka kalau ada saudara, teman, anak famili yang menjual anjing dan kucing, diterima. Kucing ini bukan untuk diperjualbelikan, tapi kalau diberikan tidak apa-apa, karena dilarang dalam hadis Rasulullah, diberikan oleh Muslim. Kita tahu semua bahwa Imam Muslim ini adalah salah satu perawi hadis dengan hadis yang prioritas, maka perlu mendapat perhatian utama. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah, masih dalam perawi yang sama, radhiyallahu anhu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasad, itu dengan cara melempar batu. Ini orang tipikal zaman dulu, untuk membeli tanah ini sejauh batu dilempar, kayu dilempar, di mana batasan tempat jual belinya sesuai dengan jatuhnya batu atau jatuhnya kayu tersebut. Mungkin bapak yang di sini yang sudah sepuh ini masih menyaksikan bagaimana salah satu transaksi pembelian dengan metode yang seperti ini. Ya, ini orang-orang zaman dulu sering melakukan dengan melempar batu. Mana jalan batas tanahnya Pak? Ini batunya Bapak, lempar batu ini di mana jatuhnya batu ini, di situ batas tanahnya, dibeli dengan harga 10 juta begitu. Ya, itu namanya bai'ul hasad. Wa an bai'ul gharar, dan juga jual beli gharar. Gharar ini sudah sering kita bahas, tapi sudah lama waktunya. Jadi gharar itu ada gharar kuantitas, ada gharar kualitas, ada gharar waktu. Apa yang disebut dengan gharar kuantitas? Kuantitas ini jumlah, beli lele ditaksir dalam kolam, nggak dihitung, hanya ditaksir saja. Ini kira-kira 1000 ini, saya beli ini lelenya, itu tidak boleh, harus dipastikan. Itu disebut dengan gharar. Gharar itu ketidakpastian, hanya diperkirakan saja. Ini tidak boleh jual belikan, tidak boleh dilakukan. Atau gharar tadi kuantitas, ada gharar kualitas. Nah, beli kemarin ada hadis sapi beserta anaknya masih dalam kandungan, anaknya ini gharar. Tidak tahu apakah anak ini akan lahir atau tidak, atau mati dalam kandungan karena belum dilahirkan, sudah dibeli. Atau beli buah yang masih nempel di pohon, belum pasti dipanennya dengan kualitas, ini juga tidak diperbolehkan. Ini namanya
gharar kualitas, tidak tahu bagaimana barang yang dibeli tadi kualitasnya baik atau buruk. Kalau baik, beruntung pembelinya. Kalau buruk, beruntung penjualnya. Sementara pembelinya yang mendapatkan kerugian. Maka pastikan dulu bahwa dalam transaksi jual beli, barang yang kita terima atau barang yang dijual sesuai dengan kualifikasi yang dicari oleh pembelinya, dan itu nyata, pasti, terlihat, terukur, dan sesuai dengan apa yang diminta. Itu gharar kuantitas dan gharar kualitas. Ada gharar waktu juga. Saya dulu pernah contohkan gharar waktu. Waktunya tidak jelas. Ini pesan pakaian ke tukang jahit. Tukang jahitnya sudah tahu kalau pada waktu hari yang diminta pemesannya dia tidak mampu karena mendengar jumlah 1000 jaket tadi, dia bilang oke, karena dengan 1000 dengan nominalnya 1 miliar, dia oke kan, padahal dia tahu waktunya dia tidak bisa menunggu. Nah, karena terbiasa ya mundur seminggu 2 minggu biasanya pesanan tidak apa, ini gharar tidak diperbolehkan ya. Atau gharar tempat, jual beli yang tidak bisa diserah terimakan barangnya di waktu yang sudah ditentukan, atau tidak pasti barang itu ada. Seperti halnya jual beli sapi yang tidak bisa ditangkap sama pemiliknya, ini tidak diperbolehkan. Pastikan sapi tadi ditangkap dan diserahkan kepada pembelinya waktu transaksi jual beli. Pak, saya jual harga sapi berapa? Berapa harganya? 10 juta. Oh, mau saya, mana sapinya? Nah itu kan, ambil di sana. Sudah berusaha menangkap berkali-kali, tidak diperbolehkan. Atau burung, ya, ada penggemar burung kicau, itu burung apa? Burung kicau. Kicauannya bagus, dapat nominasi nomor 1, lepas, tapi tidak kemana-mana, hanya di atas pohon depan rumah situ, nggak kemana-mana. Buat pengumuman saya jual burungnya dengan kombinasi jualan satu ini datang orang, berapa kan dijual? 10 juta. Mau saya Pak? Mana burungnya? Ya, itu tidak begitu. Itu tidak jelas, artinya itu namanya gharar. Jadi ada gharar kuantitas, ada gharar kualitas, ada gharar waktu, ada gharar harga. Artinya semua transaksi jual beli dari 4 hal ini tidak boleh ada yang masih tidak jelas. Semua dipastikan kuantitasnya, pasti kualitasnya, pasti waktunya, pasti barangnya juga pasti. Ya, semua diserah terimakan pada waktu saat transaksi jual beli. Yang dilakukan kalau dari kuantitas kualitas, kemudian dari barang dan waktu tadi tidak ada kepastian. Hadis selanjutnya, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu salafun wa bai'un wa la syartani fi bai', tidak dihalalkan meminjam dan menjual. Ada kasusnya Bapak Ibu yang barangnya dipinjam, lalu peminjamnya tadi apa yang dilakukannya? Dijualnya. Wah, ini peminjam yang tidak tahu diri, ya, minjam barang dijual. Ini yang umum sekali di penyewaan. Minjam saja tidak boleh, apalagi nyewa dijual. Ini kalau saya sering kasusnya dulu travel, bukan travel saja, rental. Nah, pinjam mobil tidak kembali 10 hari 20 hari ya, ketika ditanya orang yang susah dihubungi, ketemu orangnya, mobilnya dijual. Tidak boleh ya, tidak sesuai dengan kaidah jual beli dalam agama. Wa bai'un wala syartani fi bai', dan tidak ada 2 syarat dalam transaksi jual beli. Ini juga tidak diperbolehkan. Ada
Ada salah satu jual beli namanya bai'ul inan. Ini diperbolehkan di negara kita tetangga Malaysia, tapi ini hubungannya dengan transaksi hutang piutang. Bai'ul inan itu dilakukan karena menjadi syarat hutang piutang. Apa bai'ul inan ini? Saya mau menghutang. Tadi kan hutang piutang kalau ada tambahannya, maka tambahannya. Nah, bai'ul inan ini digunakan supaya menghilangkan unsur riba tadi. Ketika saya datang ke orang yang ingin saya hutangi, Ustaz Najam, saya mau hutang uang 10 juta. Ustaz Najam bilang, nanti kembalinya 11 juta. Nanti Malaysia ini pakai bai'inah. Bagaimana caranya? Kata Ustaz Najam, sebenarnya punya barang apa yang seharga 11 juta? Begini. Oh, saya punya trubus. Oh, sini trubusnya tadi saya beli dengan harga 10 juta. Tapi ada syarat di situ. Dijatuh tempo ketika saya mau mengembalikan 11 juta tadi, maka 11 juta tadi akadnya saya beli air trubus lagi. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi transaksinya jual beli. Aslinya tadi apa? Hutang supaya terhindar dari angka 1 juta yang riba tadi, maka syaratnya pakai jual beli inan. Maunya hutang dilegalkan dengan jual beli inan. Saya jual trubusnya dibeli sama Ustaz Najamuddin yang punya uang 10 juta tadi. Ustaz Najamuddin sebulan saya kembalikan, maka 1 bulan lagi saya beli trubus hijau dari Ustaz Najamuddin ini seharga 11 juta. Ini bisa dimengerti bukan bai'inah. Nah, ada syaratnya tadi, jual belinya tadi bersyarat. Ini tidak diperbolehkan. Ya, kalau jual beli tidak ada syarat-syarat yang mengikat. Kalau syarat yang pertama tadi tidak dilakukan, maka tidak terjadi transaksinya. Ini tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh ada yang mengganggu syarat jual beli di luar kepentingan jual beli tersebut. Kalau syarat tadi tidak dilakukan, tidak terjadi transaksi jual beli, ini yang dimaksud dengan syartoni, 2 syarat. Satu syaratnya tidak dilakukan, transaksinya tidak jadi, ini tidak diperbolehkan. Karena jual beli saja itu sudah satu syarat lagi tidak diperbolehkan. Wala ribun malam yudman, keuntungan yang belum dapat dijamin. Ini karena tidak ada jelasan, ada borolnya tadi, ya, karena ada unsur borolnya tadi. Wala bai'un ma laisa indak, dan tidak boleh ada transaksi jual beli yang tidak dimiliki. Tadi meskipun sapinya punya dia, tapi tidak dibawa kekuasaannya. Meskipun burungnya tadi punya dia, tidak dibawa kekuasaannya. Ini tidak diperbolehkan. Padahal milik dia, apalagi punya orang lain. Ya, ada tanah, kita hidup 30 tahun di sini kok, tanahnya nggak pernah tersentuh orang, ditawarkan ke orang lain, ya, karena tidak jelas status tanahnya tadi 30 tahun nggak di otak-atik sama orang, dijual ke orang lain, padahal tanahnya tadi bukan miliknya. Apalagi seperti itu, ya, yang di bawah statusnya kepemilikannya saja tapi tidak dikuasai saja tidak diperbolehkan, apalagi di luar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hadis penutup dalam pagi ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in wa syartin wa min hadzal wajhi, dari riwayat At-Tabrani ada tambahannya tentang syarat jual beli tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan syarat tadi. Jadi jual beli syaratnya sudah pasti, syarat jual beli saja yang dilakukan. Kalau ada syarat yang mengikat yang membatalkan, kalau syarat itu tidak dijalankan, maka ini tidak diperbolehkan jual beli seperti ini. Diriwayatkan dari Tabrani. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga pertemuan kedua terkait dengan apa saja larangan-larangan perniagaan, jual beli atau bisnis ini kita dapat pahami bersama, dan kita lanjutkan untuk beberapa hadis yang disampaikan Rasulullah dalam pertemuan berikutnya. Usini wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.